Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ridwan Channel. Semoga semuanya pada sehat semua. Dan sebagaimana janji saya, atau saya pernah berjanji kepada Anda bahwa saya akan mereview tentang kualitas jalan di jalan tol yang dari Serpong Utara atau Jelupang menuju ke Cinere atau ke Depok. Ya, bisa saya sampaikan arus lalu lintas di sini seperti biasa di hari Minggu di tanggal 22 Juni 2024. Bisa Anda lihat sendiri itu kondisi jalannya lengang, dan ya masih juga kita jumpai ini jalan yang bergelombang. Walaupun udah diaspal tadi itu, tapi tetap jalannya bergelombang. Dan mayoritas daripada jalan ini sampai sejauh ini juga masih beton, dan juga masih bergelombang pula. Kalau untuk koridornya seperti yang saya sampaikan kemarin memang sudah bagus, artinya kelengkapan sarana keselamatan di kiri kanan jalan juga bagus. Namun ya di cross joinnya, beberapa titik cross join juga masih kasar, yang saya rasakan demikian. Nanti saya akan juga sampaikan review jalan di jalan ini, mulai dari arah Cibubur atau Depok yang mengarah ke bandara seperti apa, kualitas jalannya apakah bergelombang atau tidak. Ini saya coba ngambil di jalur tengah. Di jalur tengah walaupun di beton atau kondisi jalan masih di beton, tapi menurut saya masih tidak terlalu bergelombang. Jika tadi saya ngambil sebelah kiri sebelum di jalan ini, itu ya, bergelombangnya terasa, tapi di sini saya rasa jalannya lebih rata. Coba kita akan masuk di jalur ketiga. Kita masuk ke jalur 3. Masih ada beberapa bagian yang juga bergelombang. Ya, di jalur ketiga ini pun saya rasa juga masih jumpai jalan yang bergelombang. Terasa sekali bergelombangnya seperti itu. Di cross join ini bisa dirasakan. Nah, itu sangat sekali terasa sekali kondisi cross joinnya yang masih kasar atau tidak tersambung dengan halus gitu, atau tidak tertutup datar cross joinnya, tidak tertutup semuanya maksudnya. Tapi meskipun jalan ini masih relatif bergelombang, secara keseluruhan di jalan ini sudah well lah ya, dengan posisi betonisasi untuk konstruksi jalannya seperti itu. Mungkin juga Anda juga ingin mengetahui gimana sih kondisi lampu-lampu penerangan jalan di sepanjang jalan tol ini yang menuju ke Depok atau menuju ke Cibubur. Ya, saya pernah melintas di jalan ini di saat malam hari. Waktu itu posisi saya masuk dari Serpong
maaf, masuk dari Cinere. Saya pernah melintas di malam hari di daerah sini pun. Kalau untuk lalu lintas penerangan jalan, memang saya akuin sudah sangat bagus di sepanjang jalan tol ini, yaitu sepanjang tol dari bandara menuju ke Cinere, ke Depok, dan ke Cibubur. Itu penerangan jalannya mayoritas aktif ya, atau hidup. Jadi tidak lampu penerangan jalan itu betul-betul beroperasional atau beroperasi dengan baik. Kita baru saja melewati di kilometer 28 dari arah bandara tentunya. Ya, namun kalau saya perhatikan semakin hari pengguna jalan tol ini memang semakin banyak ya. Mungkin karena memang sudah para pengguna roda 4 itu sudah mengetahui atau sudah sangat lebih mengenal situasi jalan ini. Jadi jalan ini memang ya jalan yang boleh saya katakan jalan tol yang bebas macet, bener-bener yang bebas macet, bener-bener jalan tol yang bisa memberikan kepastian untuk satu jarak tempuh, jalan tol yang bisa memberikan kepastian untuk penerangan jalan tol yang dengan koridor keselamatan kiri kanannya itu berdiri kokoh, begitupun dengan rambu-rambu lalu lintasnya itu. Tapi kalau dilihat daripada fungsi jalan berbayar ini, ya inilah salah satu jalan tol yang saya harapkan juga bisa kita jumpai di tol-tol Jakarta lainnya. Itu artinya bisa pengguna jalan tol itu bisa terhindar dari kemacetan yang berlebihan. Ya seperti kita tahu, terkadang juga bukan terkadang ya, mayoritas jalan tol di Indonesia ini atau di Jakarta, saya berbicara Jabodetabek, itu memang walaupun sudah padat merayap, tetap saja tetap saja para pengemudi atau pengguna jalan tol memanfaatkan jalan tersebut. Ini Ciputat Pamulang dan kita mengarah ke Depok Jagorawi. Ya artinya yang saya maksud, walaupun sudah kondisi jalan tol itu sudah padat, namun tetap masih dibuka gerbang tolnya. Saya terkadang berpikir apakah tidak sebaiknya pada saat jalan tol memang sudah kondisi padat merayap, itu difungsikan atau diatur dulu kondisi jalannya sampai kondisi jalan benar-benar memungkinkan untuk kembali dibukanya lagi gerbang tol. Karena tentunya ini semangatnya adalah dengan kita berbayar tentu harus mendapat sebuah kepastian waktu dan jarak tempuh serta kenyamanan. Ya otomatis kalau udah jalan tol macet, pastinya kita nggak akan nyaman lah gitu. Dan apalagi bukan hanya nyaman, tapi juga pasti deg-degan lah, ini kita telat atau enggak ke kantor, atau kita telat atau enggak ketemu klien kita dan sebagainya. Nah ini jalan ini cakep kalau di aspal seperti ini. Tadi sangat sekali mulus jalannya, jangan sekali rata jalannya, tidak ada bergelombang sedikit pun. Ini kita masuk jalan beraspal lagi. Nah ini bisa terdengar kan bagaimana bedanya kalau di jalan itu antara jalan yang beton dan jalan yang aspal. Pasti lebih kedap suaranya. Di satu sisi umur ban juga bisa lebih panjang. Nah ini saya tidak tahu ini yang di depan ini bagaimana ini. Udah tahu dia ambil jalur tengah, tapi sudah sementara di depannya itu lengang atau masih ada jarak untuk dia ngambil kanan, tapi
masih tetap dengan kecepatan mungkin masih di bawah 60 km gitu. Ya, seperti pernah saya sampaikan bahwa memang di jalan tol ini itu kepadatan hanya terjadi di depan gerbang tol, baik itu yang keluar ataupun yang masuk, seperti itu. Dan ini tetap terjadi atau kita jumpai situasi ini di jam-jam kerja dan jam pulang kantor. Ini kita sudah mau masuki atau melewati gerbang tol 5 utama. Jadi bisa saya sampaikan atau saya simpulkan bahwa kalau kondisi jalan tol, yaitu mulai dari jalan tol Serpong Utara, gate Serpong Utara, sampai dengan gerbang tol 5 utama ini pun mayoritas jalannya masih bergelombang seperti itu. Cross joy-nya pun masih agak terasa kasar kalau kita melintas di atasnya. Sementara untuk fasilitas jalan lainnya it's okay lah, itu good lah kalau untuk fasilitas jalannya. Yang saya maksud fasilitas itu adalah penerangan lampu jalan dan lainnya. Oke, nanti saya akan sampaikan lagi kondisi jalan setelah kita melewati gerbang tol 5 utama ini seperti apa, apakah juga bergelombang seperti itu. Karena saya harus bayar tol, saya harus ngetap lagi. Oke, terus support channel ini. Salam berkarya, tetap semangat.